Ketika rupiah melemah, banyak orang menganggap itu cuma masalah angka di pasar keuangan. Seolah-olah dampaknya hanya dirasakan investor, bank, atau perusahaan besar yang berhubungan dengan dolar. Padahal bagi jutaan UMKM di Indonesia, pelemahan rupiah bisa menjadi awal dari berbagai masalah yang datang secara bersamaan. Biaya produksi mulai naik, pelanggan mulai mengurangi belanja, modal usaha menjadi semakin mahal, dan yang paling berat, sebagian besar UMKM harus menghadapi semua tekanan itu tanpa pelindungan yang dimiliki perusahaan besar. Akibatnya, banyak usaha kecil nggak langsung bangkrut. Mereka tetap buka setiap hari, tetap berjualan, dan tetap bekerja seperti biasa. Tapi keuntungan mereka perlahan menghilang, kemampuan untuk berkembang semakin kecil, dan kondisi keuangan mereka semakin rapuh. Lalu, bagaimana sebenarnya rupiah yang melemah bisa membuat UMKM semakin miskin? Nah, kali ini kita bakal bahas fenomena ini dari berbagai hal. Jadi, tonton video kami sampai akhir, agar kalian tak salah paham. Banyak orang mengira pelemahan rupiah cuma jadi masalah bagi perusahaan besar, yang sering berhubungan dengan impor. Padahal kenyataannya, salah satu kelompok yang paling cepat merasakan dampaknya justru pelaku UMKM. Masalahnya dimulai dari satu hal yang sering luput dari perhatian. Sebagian besar UMKM di Indonesia memang menjual produk dalam rupiah. Tapi biaya yang mereka keluarkan seringkali dipengaruhi oleh dolar. Banyak bahan baku masih bergantung pada impor, atau menggunakan harga internasional sebagai acuan. Mulai dari bahan makanan, bahan kimia, kemasan plastik, mesin produksi, spare part, peralatan usaha, sampai berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Bahkan ketika barangnya dibeli dari distributor lokal, harga yang diterima UMKM seringkali tetap ikut bergerak, karena distributor juga harus menyesuaikan biaya yang mereka tanggung. Ketika rupiah melemah dari 16.000 menjadi 18.000 per dolar misalnya, biaya yang harus dibayar di sepanjang rantai pasok mulai naik. Importir membayar lebih mahal, distributor membeli lebih mahal, supplier menaikkan harga, pada akhirnya kenaikan itu sampai ke pelaku UMKM yang berada di bagian paling bawah rantai tersebut. Di titik ini, banyak UMKM mulai menghadapi masalah yang jauh lebih serius daripada sekedar kenaikan biaya produksi. Mereka nggak punya penggunaan yang besar untuk menyerap kenaikan harga itu. Berbeda dengan perusahaan besar yang biasanya memiliki cadangan modal lebih kuat, kontrak jangka panjang dengan pemasok, atau skala bisnis yang memungkinkan mereka menekan biaya. Sebagian besar UMKM beroperasi dengan margin keuntungan yang relatif tipis, kenaikan biaya yang terlihat kecil di atas kertas, seringkali langsung mengurus keuntungan mereka signifikan. Lalu, muncul pertanyaan yang kelihatannya sederhana. Kalau biaya produksi naik, kenapa nggak sekalian menaikkan harga jual? Masalahnya, pelanggan biasanya jauh lebih sensitif terhadap harga dibanding pelanggan perusahaan besar. Sebagian besar konsumen UMKM berasal dari kelompok masyarakat yang juga sedang menghadapi tekanan ekonomi yang sama. Ketika harga kebutuhan sehari-hari mulai naik, mereka menjadi jauh lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Selisih harga yang bagi sebagian orang terlihat kecil, bisa menjadi alasan untuk berpindah ke penjual lain, membeli produk yang lebih murah, atau bahkan mengurangi konsumsi sama sekali. Karena itulah, banyak pelaku UMKM akhirnya berada dalam situasi yang sangat sulit. Kalau harga dinaikkan, ada resiko kehilangan pelanggan. Kalau harga dipertahankan, keuntungan mereka yang dikorbankan. Dan dalam banyak kasus, yang terjadi adalah pilihan kedua. Mereka menahan kenaikan harga selama mungkin demi mempertahankan pembeli. Dari luar, usaha mereka mungkin masih terlihat berjalan normal, produksi masih dijual, toko masih buka, aktivitas usaha masih berlangsung seperti biasa. Tapi yang seringkali nggak terlihat adalah keuntungan yang terus menyusut di belakang layar. Inilah alasan kenapa pelemahan rupiah bisa membuat UMKM semakin miskin meskipun usaha mereka masih berjalan. Karena kemiskinan dalam konteks UMKM seringkali bukan berarti usaha langsung bangkrut. Yang lebih sering terjadi adalah kemampuan mereka untuk berkembang perlahan-lahan hilang. Mereka semakin sulit membeli peralatan baru, semakin sulit menambah kapasitas produksi, semakin sulit membuka cabang, dan semakin sulit merekrut pekerja tambahan. Bahkan dalam banyak kasus, mereka mulai menggunakan sebagian tabungan pribadi, hanya untuk mempertahankan usaha yang sudah ada.
Semakin lama kondisi ini berlangsung, semakin besar kemungkinan UMKM terjebak dalam situasi bertahan hidup dari bulan ke bulan tanpa pernah benar-benar maju. Dan itulah dampak paling awal dari rupiah yang melemah. Sebelum penjualan turun, sebelum daya beli masyarakat melemah, bahkan sebelum ekonomi secara keseluruhan mulai melambat. Keuntungan UMKM biasanya menjadi korban pertama yang perlahan menghilang. Kalau kenaikan biaya produksi adalah pukulan pertama bagi UMKM, maka turunnya daya beli masyarakat adalah pukulan kedua yang seringkali jauh lebih berbahaya. Masalahnya, dampak pelemahan rupiah nggak berhenti di pelaku saja. Dampaknya menyebar ke seluruh masyarakat. Ketika nilai rupiah terus melemah, banyak barang dan kebutuhan yang ikut mengalami kenaikan harga. Bukan cuma barang impor yang terlihat jelas berasal dari luar negeri, tapi juga berbagai kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap murni produk lokal. Penyebabnya sederhana, ekonomi modern saling terhubung. Ketika biaya impor naik, biaya produksi naik. Ketika biaya produksi naik, harga barang ikut naik. Ketika biaya energi naik, biaya transportasi ikut naik. Ketika biaya transportasi naik, harga distribusi barang ikut naik. Pada akhirnya, kenaikan itu menyebar ke hampir seluruh sektor ekonomi. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak hanya untuk mempertahankan kebutuhan hidup yang sama. Belanja bulanan menjadi lebih mahal, biaya transportasi semakin berat. Tagihan usaha dan rumah tangga meningkat, harga makanan naik, harga berbagai kebutuhan sehari-hari ikut naik. Sementara di saat yang sama, penghasilan sebagian besar masyarakat belum tentu ikut naik dengan kecepatan yang sama. Di titik inilah, daya beli mulai melemah, masyarakat mulai melakukan penyesuaian, mereka mulai memilih mana pengeluaran yang benar-benar harus diprioritaskan, dan mana yang bisa dikurangi. Fokus utama mereka bergeser ke kebutuhan yang paling penting untuk bertahan hidup. Dan ketika proses itu terjadi, yang pertama kali dikorbankan biasanya bukan kebutuhan pokok. Yang pertama kali dikurangi justru pengeluaran untuk produk dan jasa yang banyak dijual oleh UMKM. Orang yang sebelumnya membeli kopi setiap hari mulai mengurangi frekuensinya. Orang yang biasanya makan di luar beberapa kali seminggu mulai lebih sering memasak sendiri. Orang yang sebelumnya membeli camilan, pakaian baru, atau berbagai produk konsumtif mulai menunda pembelian. Mereka bukan berhenti mengeluarkan uang sepenuhnya, mereka hanya menjadi jauh lebih selektif dalam membelanjakannya. Bagi masyarakat, keputusan itu mungkin terlihat kecil, tapi bagi UMKM, ketika jutaan konsumen melakukan penghematan yang sama secara bersamaan, dampaknya bisa sangat besar. Warung makan mulai melihat jumlah pelanggan berkurang, toko pakaian mulai mengalami penurunan penjualan, usaha makanan ringan mulai menerima pesanan yang lebih sedikit. Penyedia jasa non-esensial mulai melihat permintaan yang semakin melemah. Dan yang membuat situasi ini semakin berat adalah fakta bahwa semua itu terjadi ketika biaya usaha mereka yang sedang naik. Mereka nggak hanya kehilangan keuntungan karena biaya produksi yang meningkat, mereka juga kehilangan pemasukan karena pelanggan mulai mengurangi belanja. Artinya, UMKM menerima tekanan dari dua arah sekaligus. Dari satu sisi, biaya operasional terus naik. Dari sisi lain, jumlah pembeli justru menurun. Inilah kombinasi yang sangat berbahaya bagi usaha kecil. Perusahaan besar mungkin masih memiliki cadangan kas untuk bertahan beberapa waktu ketika penjualan melemah. Mereka bisa melakukan efisiensi, mencari sumber pendanaan baru, atau mengalihkan bisnis ke segmen lain. Sebagian besar UMKM nggak punya kemewahan itu. Banyak dari mereka bergantung pada arus kas harian. Pendapatan hari ini digunakan untuk membeli stok besok. Penjualan minggu ini digunakan untuk membayar biaya operasional minggu depan. Ketika pelanggan mulai berkurang, ruang untuk bertahan menjadi semakin sempit. Yang awalnya hanya masalah keuntungan yang menurun perlahan, berubah menjadi masalah keberlangsungan usaha itu sendiri. Karena pada akhirnya, sebuah usaha bisa bertahan menghadapi biaya yang tinggi jika pelanggan masih banyak. Sebaliknya, sebuah usaha juga masih bisa bertahan menghadapi penjualan yang lemah jika biaya operasional tetap rendah. Tapi ketika kedua masalah itu datang secara bersamaan, biaya terus naik sementara pembeli terus berkurang, maka banyak UMKM mulai masuk ke fase yang paling berbahaya. Fase di mana mereka masih bekerja dengan jam yang sama, masih membuka usaha setiap hari, masih mengeluarkan tenaga yang sama, tetapi uang yang tersisa di akhir bulan semakin sedikit.
Dan itulah alasan kenapa pelemahan rupiah seringkali berujung pada penurunan kesejahteraan, bukan karena usaha mereka tiba-tiba berhenti berjalan, melainkan karena pelanggan yang selama ini menopang bisnis mereka, perlahan mulai menghilang. Ada satu alasan kenapa pelemahan rupiah seringkali jauh lebih berbahaya bagi UMKM dibanding perusahaan besar. Bukan karena UMKM lebih malas, bukan karena mereka kurang bekerja keras, dan juga bukan karena produk yang mereka jual lebih buruk. Masalah utamanya adalah karena mereka memasuki pertandingan yang sama, tetapi dengan pelengkapan yang jauh lebih terbatas. Ketika nilai tukar rupiah mulai bergejolak, perusahaan besar biasanya memiliki berbagai mekanisme untuk mengurangi resiko yang mereka hadapi. Mereka memiliki tim keuangan yang secara khusus memantau pergerakan kurs. Mereka memiliki cadangan kas yang cukup untuk menyerap guncangan sementara. Mereka memiliki hubungan yang kuat dengan bank dan lembaga keuangan. Bahkan sebagian perusahaan besar memiliki strategi perlindungan nilai atau hedging yang memang dirancang untuk menghadapi situasi seperti ini. Artinya ketika rupiah melemah, mereka memang terkena dampaknya, biaya bisa naik, keuntungan bisa berkurang. Tetapi mereka masih memiliki bantalan untuk meredam tekanan tersebut. UMKM berada dalam situasi yang sangat berbeda. Sebagian besar pelaku UMKM nggak memiliki departemen keuangan, nggak memiliki analis ekonomi, nggak memiliki strategi lindung nilai, dan nggak memiliki akses ke instrumen keuangan yang biasa digunakan perusahaan besar. Akibatnya, ketika kurs bergerak ke arah yang buruk, mereka langsung menerima seluruh dampaknya tanpa pelindungan apapun. Dan yang membuat situasi ini semakin berat adalah fakta bahwa UMKM tetap harus membeli berbagai kebutuhan usaha dengan harga yang dipengaruhi dolar. Sementara seluruh pendapatan mereka tetap berasal dari rupiah. Disinilah ketimpangan terlihat dengan sangat jelas. Ketika dolar naik, biaya yang mereka keluarkan ikut naik. Tetapi pendapatan mereka nggak otomatis ikut naik. Mereka tetap menjual produk kepada konsumen yang sama, mereka tetap beroperasi di pasar yang sama. Mereka tetap menerima pembayaran dalam rupiah yang nilainya justru sedang melemah. Artinya sejak kurs bergerak semakin tinggi, posisi mereka semakin terjepit. Perusahaan besar mungkin masih mampu melakukan negosiasi harga dengan pemasok. Mungkin masih bisa memindahkan sebagian biaya ke konsumen. Mungkin masih bisa menggunakan cadangan dana yang mereka miliki. Sebagian besar UMKM nggak punya pilihan sebanyak itu. Mereka hanya bisa menerima harga yang diberikan supplier. Inilah alasan kenapa guncangan kurs sehingga menciptakan dampak yang berbeda antara usaha besar dan usaha kecil. Yang membuat mereka rentan adalah kenyataan bahwa mereka menghadapi guncangan ekonomi yang sama seperti perusahaan besar, tetapi tanpa pelindungan yang dimiliki perusahaan besar.